Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Pada kesempatan video kali ini saya akan bahas untuk pair mata uang GBP USD. Kita akan update pergerakannya ya di video ini. Kalau kita lihat di sini, candle tanggal 2 September ini kenaikannya cukup tinggi. Kenapa dia bisa naik tinggi sekali? Karena dia sudah menembus base yang ini. Saya pakai kuning. Ini dia udah tembus base ini. Jadi seperti pada video sebelumnya tanggal 1 September kemarin, saya sempat buat kalau misalkan dia tembus base ini berarti dia akan naik tinggi, dan ternyata itu benar. Nanti videonya akan saya taruh di pojok kanan atas ini ya, untuk dilihat kembali penjelasan yang kemarin. Lalu untuk kenaikan range harian dia itu kira-kira sampai mana nih? Kalau saya perhatikan, range kenaikan dia paling maksimal itu untuk dari resistnya dia itu ada di 38.700-an ya, sekitar sini. 38.690. Kenapa di situ? Karena kalau kita perhatikan sini ada candle yang belum bisa ditembus, yang belum bisa nembus si resist ini. Jadi ketika dia udah bertahan di sini dan dia menembus ini, dia langsung down dan belum bisa naik ke atas sini lagi. Oke ya. Sampai sekarang dia masih down sampai sini. Jadi kalau dia belum kuat untuk menembus si resist ini lagi, otomatis pergerakan dia itu akan turun. Mungkin dia akan konsolidasi dulu di sini, seperti yang sebelum-sebelumnya konsolidasi dulu begini. Kalau dia masih nggak kuat juga untuk nembus ke atas, berarti dia akan turun lagi minimal ke sini. Kalau dia mau melanjutkan kenaikan dia. Nah, kalau udah dari sini, misalkan dia udah kumpulin tenaga lagi nih, dia mau naik lagi, itu ada kemungkinan besar chance-nya untuk dia nembus itu sangat kuat sekali. Itu bisa dia tembus paling maksimal ke sini di 39 ribuan. Kalau dia menembus si garis sini ya, kuning ini, si daily supportnya, daily resistnya dia. Nah, masalahnya candle yang satu ini masih belum sampai di resist ini. Jadi kita belum bisa pastikan apakah dia akan melakukan penyentuhan di sini atau dia udah reversal duluan. Itu biar market aja dulu yang menentukan. Yang penting kita sudah merencanakan, oke, kalau misalkan dia ke sini berarti kita harus ngapain, nih harus ngapain, gitu sih. Kalau kita lihat lagi untuk di time frame lebih rendah ya, kita bedah dulu. Nah, lebih kelihatan nih di sini. Ketika dia breakout si ini nih, si base ini, sempat terjadi yang namanya keraguan di pasar. Gue mau naikin ini atau gue mau turunin nih harga. Dan ternyata pasar mengambil keputusan untuk menaikkan harganya. Jadi buyer yang berkuasa ya di sini ya. Buyer masih berkuasa dengan sangat baik di sini. Dan di sini saya ada sempat gambar tadi untuk trend line-nya dia. Channelingnya dia berusaha buat channel juga di sini. Oke, coba kita bersihin dulu chartnya. Kita coba gambar ulang biar lebih bersih. Jadi ini ada buat channel line. Oke, kita buat dulu. Nah, di sini ada buat channelingnya dia. Sebentar ya, saya buat dulu. Nah, ini ada channelingnya dia. Sempat melakukan penembusan, cuma belum kuat. Ini untuk tren barunya dia ya, uptrendnya dia ya. Jadi ini mapping barunya. Nah, kurang lebih seperti ini pergerakannya.
Kenapa dia bisa berganti arah? Karena kenapa saya buat mapping baru? Karena untuk mapping yang lama itu kan dia downtrend ya. Kita bisa lihat di sini kalau saya tarik garis kan downtrend nih. Nah, itu udah nggak valid menurut saya. Kalau kita masih memakai mapping yang lama ya, sedangkan harga pasar itu udah berubah dari downtrend ke uptrend. Jadi paling benarnya itu kita buat mapping baru lagi supaya kita itu bisa lebih paham dalam membaca chartnya. Lalu kalau kita perhati di sini, nih, dia kan mulai reversal di sini nih, karena di sini dia ada base juga. Seperti biasa konsep saya itu adalah base trading. Sini ada base-nya nih. Nah, kalau kita tarik di sini base-nya masih nyambung ya. Jadi si area demand-nya ini kita bisa namakan sebagai demand area atau key level, key resist, key support. Key supportnya dia untuk menahan penurunan ini semua. Lalu untuk classic supportnya itu ada di sini. Nggak jauh beda dari sini ya, dari area key supportnya dia. Karena key support itu juga sebenarnya sama dengan classic support, hanya saja kalau untuk key support itu biasanya support yang benar-benar kunci harga itu supaya harga itu nggak lari dari zona yang udah ditentukan sama pasar. Lalu kalau kita perhatikan setelah dia menyentuh level ini terendah dia langsung reversal naik dan melakukan penembusan ya. Lalu di sini kita perhatikan juga sebelum dia naik lagi ke sini, dia ini ada bentuk beberapa base. Di sini ada base lagi. Lalu di sini ada base. Kalau kita besarkan, di sini dia ada base lagi. Jadi base yang ini sama ini nyambung. Taruh. Ini base yang ini sama ini tuh nyambung. Masih satu kesatuan ya. Oke, kita coba analis lagi, kita bongkar lagi si GBP USD ini dengan time frame yang lebih kecil. Oke, kita semua bisa lihat di sini kalau misalkan setiap base-nya ini berpengaruh sekali untuk harganya dia. Sempat loss power ya, ternyata dia pas mau naik. Oke, di sini kita bisa lihat pada saat penembusan ini base dia itu sama rata ya dengan titik baliknya dia sebelum dia ke atas ini. Nih, dia kan sempat turun, naik, turun, naik. Nih ya, base-nya dia mantul di area base-nya dia sendiri. Karena base yang ini cukup kuat untuk menahan harga dia turun naik, sehingga di sini area demand-nya ini sangatlah kuat nih, sangat kencang. Jadi skenario saya adalah untuk kedepannya ya, ketika dia sudah tes ini dan emang tren ini valid, maka dia akan turun lagi ke bawah untuk retest base ini lagi. Baru dia akan naik lagi ke atas. Nah, itu begini. Kenapa ini? Karena untuk titik yang ini sih sebenarnya kalau dia baliknya benar ya ke sini ya, itu pas sekali dengan base-nya dia. Dan kalau area ini terkonfirmasi, berarti dia akan melanjutkan uptrend-nya dia. Tapi kalau misalkan ini kan skenario pertama ya, ini skenario satu saya. Seperti biasa skenario satu saya. Nah, skenario kedua
adalah ketika misalkan dia nggak kuat, atau misalkan dia berhasil bertahan di base ini, ada kemungkinan dia untuk langsung dari sini nih naik ke atas lagi, menembus base ini, langsung naik itu kira-kira ke sini tanpa melalui base nya, maksudnya tanpa melalui proses konsolidasi sideway uptrendnya dia. Jadi dia langsung nembus channelnya. Ini saya kasih warna merah. Ini skenario kedua. Jadi kuncinya itu ada di sini. Kuncinya ada di sini. Sebelum kita ambil keputusannya. Kalau di sini lebih baik, saran saya kalau ketika dia menyentuh trend ini atau resist yang di atas ini, lebih baik tunggu dulu, jangan open posisi. Kecuali emang kalau kalian trader-trader yang cukup cekatan atau gesit, kalian boleh ambil posisi di sini. Tapi untuk yang baru-baru terjun dalam dunia forex, lebih baik saran saya tunggu dulu di sini area main kunci base-nya dia. Kalau dia breakdown atau dia nggak kuat, maka harga akan melakukan penurunan. Itu kira-kira ada di sini. Ya kan, turun ke base ini dulu, kemudian coba untuk naik lagi ke atas, karena di sini ada base-nya dia juga. Kalau misalkan dia sampai di sini dan dia turun lagi, berarti uptrendnya gagal dan berubah lagi menjadi downtrend. Bisa-bisa dia kesini lagi nanti. Ini untuk skenario terburuk saya ya. Skenario ketiga, harga gagal menembus. Harga gagal uptrend. Ini skenario ketiga, skenario kedua, skenario ke-1. Jadi ada cukup banyak opsi di trading GBP USD ini, karena si GBP USD ini cukup banyak ditradingkan dan cukup liquid pergerakannya. Jadi kita sebenarnya untuk trading G di time frame mana aja cocok gitu. Seperti biasa saya akan mengambil keputusan di M30. Dan lebih jelas ya sini base-base-nya kelihatannya, dia bertahan di base ini, dia nggak tembus area ini, dia langsung naik lagi. Dan sebenarnya kalau kalian perhatiin di M30 itu dia ada buat price action. Ada yang enggak? Nih. Double button. Ini double button. Dan beneran tembus, langsung dia harganya naik ke atas. Ini price actionnya dia double button. Walaupun nggak perfect banget sih, tapi kelihatan sekali kalau ini adalah double buttonnya dia. Dia langsung naik, itu artinya pola pembalikan arah. Pada saat ini dia langsung retest lagi, balik untuk retest dan dia naik lebih tinggi lagi. Makanya lebih baik kita tunggu dulu nih. Kalau mau aman, kita ambil tunggu main di sini dulu. Ketika area ini terkonfirmasi dan dia berhasil bertahan di sini, berarti kita udah bisa open posisi buy dengan skenario kedua. Tapi kalau enggak ya kita pakai skenario pertama dulu aja, nggak apa-apa. Kita tungguin dia konsolidasi, kita scalping dikit di sini sampai dia benar-benar break lagi, antara itu mau break ke atas atau break ke bawah. Gitu ya untuk GBP USD skenario-nya. Oke, mungkin videonya sekian dulu. Besok saya akan update lagi untuk GBP USD-nya. Kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan atau didiskusikan, bisa komentar di kolom komentar. Dan kalau suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe untuk membantu saya dalam membangun channel YouTube ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih semuanya.